Hai adik-adik, kita lanjut ke subbab berikutnya ya, yaitu mengenai kovalen polar dan nonpolar. Kita tuliskan terlebih dahulu, senyawa kovalen polar dan nonpolar. Ada istilah polar, apa itu kepolaran? Kepolaran itu merupakan kecenderungan suatu atom, kelebihan M-nya, suatu atom terpolarisasi membentuk kutub akibat adanya perbedaan keelektronegatifan. Nah, sehingga atau dan menyebabkan persebaran elektron yang tidak merata. Nah, di sini misalnya kayak gini. Kakak punya HCl, H dan Cl, kemudian berikatan. Nah, H ini cenderung membentuk kutub positif dan Cl kutub negatif. Maka ini akan terjadi kepolaran atau pengkutuban. Ke arah mana? Ke arah Cl yang elektronnya lebih banyak, gitu ya. Sehingga ketika kayak gini ini disebut polar. Kemudian misalkan lagi O2. Nah, ini jumlah elektronnya sama, sehingga tidak terjadi pengkutuban nih. Karena tidak terjadi pengkutuban, maka senyawa ini dia non-polar. Bentar, ini garis O-nya tidak benar. Nah, rangkap dua ya. Gitu dik-adik. Nah, sekarang kovalen polar dan non-polar. Gimana sih cara kita membedakannya? Kita buat tabel ya. Jumlah atom kovalen polar yang bentuknya asimetris, kemudian kovalen nonpolar yang bentuknya simetris. Jika jumlah atomnya 2, kovalen polar ini pasti atomnya berbeda. Kovalen nonpolar ini atomnya sama. Contoh atom yang berbeda apa? Misalkan contohnya adalah HCl. Nah, ini polar. Atom sama contohnya adalah O2. O dan O yang tadi sudah kita jadikan contoh ya. Kemudian jika jumlah atomnya lebih dari 2. Kovalen polar ini biasanya ada PeB di atom pusat. Ada PeB di atom pusat. Kemudian kovalen nonpolar ini biasanya tidak ada PeB di atom pusat. Gitu ya. Contoh yang ada PeB di atom pusat itu apa? Contohnya adalah NH3. Contoh yang tidak ada PeB di atom pusat itu adalah CH4. Kemudian gimana lagi? Jika yang polar tidak ada PeB itu bisa saja tidak ada PeB di atom pusat, tetapi atom yang diikat berbeda. Tidak cukup kita ke bawahkan. Yang diikatnya berbeda. Contohnya adalah HCN. Kemudian, jika yang nonpolar ada PeB di atom pusat,
ada PeB di atom pusat. Nah, tetapi atom pusatnya merupakan unsur golongan gas mulia. Contohnya apa adik-adik? Senyawa yang atom pusatnya merupakan unsur golongan gas mulia. Ada ya unsur yang atom pusatnya merupakan gas mulia. Contohnya adalah XeF4. Nah, gitu adik-adik. Ini tabel, kita buat tabel. Kita kotakin terlebih dahulu. Nah, kita kotakin ya. Nah, jadi gitu adik-adik perbedaan senyawa kovalen polar dan nonpolar. Tapi ingat adik-adik, belajar saja tidak cukup. Nanti kalian harus banyak latihan soal juga ya.